Banyak anggota masyarakat bertanya kepada saya, kenapa Presiden PKS Ustadz Ahmad Sayhu yang sudah terpilih menjadi anggota DPR RI periode 2024-2029 dari Dapil Kabupaten Bekasi masih harus capek-capek, cawe-cawe, berlelah-lelahan, keliling Jawa Barat, daerah yang sangat luas, sementara kondisi geografisnya heterogen untuk bisa terpilih menjadi gubernur kepala daerah Jawa Barat. Saya sampaikan begini, saya juga sudah menyampaikan pertanyaan kawan-kawan langsung kepada Ustadz Ahmad Sayhu yang saat itu menjadi Presiden PKS periode 2020-2025. Dalam sebuah dialog di DPTP PKS di Tanjung Barat. Saya bilang begini, Pak Ustadz Ahmad Sayhu, kalau saya boleh memberikan saran, saya lebih menyarankan Pak Ustadz sebagai Presiden PKS menjadi Ketua Fraksi PKS di DPR RI atau menjadi Ketua Fraksi PKS di MPR RI atau menjadi salah seorang Wakil Ketua DPR ataupun Wakil Ketua MPR RI. Sehingga Pak Ustadz Ahmad Sayhu bisa menjalankan tugas negara sebagai anggota DPR RI sekaligus juga dapat menjalankan amanah yang diberikan kader maupun majelis syuro DPP PKS dengan tetap menjadi Presiden PKS karena sama-sama berkantor di ibu kota negara. Termasuk kalau nanti ibu kota negara pindah dari DKI Jakarta ke IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Lalu jawaban Pak Ustadz begini, saya sebagai kader, sebagai anak bangsa, saya siap ditugaskan di mana saja dalam rangka berbakti kepada bangsa dan negara. Nah, saya dipanggil oleh Majelis Syuro untuk menjadi calon kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Saya ingin masyarakat Jawa Barat yang selama ini dikenal agamis, justru dengan saya menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat akan lebih tinggi lagi kadar keimanannya agar lebih agamis. Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi terluas dan terpadat di Indonesia dengan jumlah penduduknya 50 juta jiwa atau sekitar 20% dari jumlah penduduk Indonesia. Tapi semuanya belum sejahtera. Baru sebagian kecil saja sejahtera. Provinsi Jawa Barat sangat heterogen. Terdiri dari wilayah pertanian, perkebunan, kampus, juga industri. Namun sebagiannya masih tradisional. Karena itu ketika saya diberikan tugas oleh Majelis Syuro berpasangan dengan putra dari Presiden Republik Indonesia almarhum Profesor Dr. B.J. Habibie, Dr. Ilham Habibie, pakar di bidang teknologi perkapalan, maka
insya Allah kami akan bisa berduet menjadikan masyarakat Jawa Barat, penduduk Provinsi Jawa Barat, satu lebih agamis, lebih taat dan takwa kepada Allah, juga bisa lebih maju dan lebih sejahtera. Karena Pak Ilham sangat menguasai teknologi. Sehingga semua lini baik industri manufaktur yang ada di Jawa Barat, industri pertanian, perkebunan dan lain sebagainya itu bisa ditingkatkan teknologinya sehingga bisa lebih maju. Dan yang tidak kalah pentingnya, kualitas sumber daya manusianya bisa lebih ditingkatkan. Karena sekolah-sekolahnya bisa lebih ditingkatkan kualitasnya. Sehingga nanti mereka yang nganggur bisa mendapatkan pekerjaan dan kualitas sumber dayanya bisa lebih ditingkatkan. Atas jawaban tersebut, ya sudah saya sampaikan. Baiklah Pak, kalau memang itu tugas dari Majelis Syuro yang notabene-nya adalah juga tugas dari kader PKS dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat, meningkatkan religiusitas dan keimanan dari masyarakat Jawa Barat, tidak ada kata lain kecuali kita sebagai warga Jawa Barat harus berjuang all out untuk memenangkan Ustadz Ahmad Sayhu berpasangan dengan Dr. Ilham Habibie atau pasangan ASih Ahmad Sayhu dan Ilham Habibie untuk menjadi pemimpin, menjadi kepala daerah Provinsi Jawa Barat yang sama-sama kita cintai ini. Meskipun salah satu pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur sudah hampir 5 tahun mempersiapkan diri turun ke lapisan masyarakat bawah dengan berbagai media sosialnya, namun saya melihat memang di bidang religiusitasnya, tingkat keimanannya jauh dibandingkan pasangan ASih. Karena saya melihat salah satu dari pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang akan berlaga dan berkontestasi di pemilihan gubernur dan wakil gubernur wilayah Provinsi Jawa Barat itu suka mengagungkan dan memamerkan kliniknya, sehingga saya pribadi sebagai putra Jawa Barat rasanya tidak ikhlas. Jawa Barat yang dulu dikenal sebagai daerah santri, daerah yang banyak memiliki ajengan, tokoh agama, mama, banyak pondok pesantrennya dipimpin oleh orang yang atau oleh tokoh yang tidak agamis tetapi membawa setback alias kembali kepada klinik-klinik. Jadi ya sudah, saya mengajak kawan-kawan semua di wilayah Jawa Barat untuk bismillah memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, meminta bantuan masyarakat semuanya untuk bisa memenangkan calon gubernur Ustadz Ahmad Sayhu berpasangan dengan calon wakil gubernur Dr. Ilham Habibie. Bayangkan, Ustadz Ahmad Sayhu itu kalau tidak ada niat baik dalam rangka memajukan masyarakat Jawa Barat, meningkatkan kesejahteraannya, sekaligus juga meningkatkan keimanan dan ketakwaan dari masyarakat Jawa Barat,
Ustadz Ahmad Sayhu tidak perlu susah-susah. Cukup di DPR menjalankan tugas konstitusi. Yang namanya Presiden PKS bukan tidak mustahil beliau nanti dipercaya menjadi ketua fraksi. Jadi begitu pengumuman tentang calon anggota DPR RI yang terpilih menjadi anggota DPR RI, Ustadz Ahmad Sayhu tidak perlu susah-susah. Tidak harus lelah-lelah keliling Jawa Barat, bertemu dengan berbagai macam tokoh dan anggota masyarakat Jawa Barat. Cukup menunggu pengumuman pelantikan sekaligus mempersiapkan diri menjadi pimpinan fraksi, baik DPR RI maupun MPR RI. Tapi karena ada sesuatu di Jawa Barat yang cukup mengkhawatirkan. Satu, bahaya klinik yang dapat mengganggu keimanan dan ketakwaan masyarakat Jawa Barat yang selama ini sudah dikenal agamis, takwa dan taat kepada Allah. Nah, ini tentu tidak bisa dia biarkan. Maka harus tampil kepala daerah, pemimpin yang bisa mencegah masyarakat Jawa Barat diganggu oleh kepercayaan-kepercayaan atau yang berbau-bau klinik seperti itu. Selain itu juga Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduknya hampir mencapai 50 juta. Saya sendiri sebagai putra Jawa Barat melihat langsung masyarakat Jawa Barat itu sangat heterogen. Daerahnya luas. Dengan PAD-nya hanya sebesar 25 triliun. Ada masyarakat agraris, petani, ada masyarakat perkebunan, ada masyarakat pekerja, ada masyarakat pengusaha, dan juga ada masyarakat industri. Sebagian masyarakat dosen, guru, pendidik. Namun demikian, tingkat pendidikan masyarakat Jawa Barat masih sangat rendah. Rata-rata pendidikannya SMA atau putus SMA. Karena itu saya melihat niat baik dari Ustadz Ahmad Sayhu dan Dr. Ilham Habibie menjadi kepala daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka satu, meningkatkan ketakwaan masyarakat Jawa Barat kepada Allah Subhanahu wa taala, dua, meningkatkan kesejahteraan, sekaligus juga yang ketiga meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikannya, dan nanti bila terpilih akan berusaha sekuat tenaga supaya masyarakat Jawa Barat pendidikannya tidak lagi rata-rata SMP atau SMA, tapi bisa minimal sarjana dari perguruan tinggi yang berkualitas, sarjana yang berkualitas, sarjana yang profesional, sarjana yang punya karakter manusia Pancasila yang taat, takwa kepada masyarakat, berguna bagi bangsa dan negara. Jadi akhirnya tidak ada kata lain kecuali saya dan masyarakat Jawa Barat ingin berjuang supaya pasangan Ustadz Ahmad Sayhu dan Dr. Ilham Habibie itu benar-benar terpilih menjadi gubernur kepala daerah Provinsi Jawa Barat. Sehingga Jawa Barat daerahnya bisa lebih agamis, lebih taat dan takwa kepada Allah, dijauhkan dari berbagai kegiatan maksiat yang tidak kalah pentingnya masyarakatnya sejahtera, industri pertaniannya maju, industri manufakturnya maju, anak-anaknya tidak putus sekolah lagi, tapi bisa terus melanjutkan sekolah hingga lulus perguruan tinggi, baik di dalam maupun di luar negeri. Apalagi kita ketahui Dr. Ilham Habibie putra
sulung dari mantan presiden Profesor Dr. Bakhtiar Yusuf Habibie, presiden yang sukses membawa Indonesia keluar dari krisis, sekaligus presiden yang paling menguasai teknologi modern di Indonesia. Saya yakin Dr. Ilham Habibie punya relasi, punya networking di dalam dan luar negeri, sehingga bisa menyalurkan masyarakat Jawa Barat untuk sekolah lebih tinggi lagi, bekerja dengan lebih baik lagi, dan terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Jawa Barat. Nah, dari penjelasan tersebut, saya ingin sampaikan juga kepada kawan-kawan saya tadi yang bertanya, kenapa Ustadz Ahmad Sayhu harus bersusah-susah? Yaitu karena Ustadz Ahmad Sayhu adalah seorang pejuang, seorang aktivis yang tidak bisa tinggal diam, tidak bisa berpangku tangan dengan posisi sebagai anggota DPR terpilih. Sementara daerah asalnya, Provinsi Jawa Barat, masyarakatnya masih banyak yang miskin, pendidikannya masih banyak yang rendah, pertaniannya juga belum maju, apalagi kemudian ada calon kepala daerah yang terkenal dengan kliniknya, itu juga bisa mengganggu keimanan dan ketakwaan masyarakat Jawa Barat. Karena kita ketahui apabila kita semua taat dan takwa kepada Allah, maka Allah akan buka pintu-pintu rahmat. Allah akan buka pintu-pintu kemajuan. Allah akan buka pintu-pintu rezeki dari jalan yang tidak kita sangka-sangka. Karena itu ketakwaan dan keimanan kepada Allah tidak bisa diturunkan, tidak boleh diremehkan, tapi justru harus kita tingkatkan karena kita ingin mendapatkan keriduan, keberkahan dari Allah, sehingga masyarakat Jawa Barat, daerah Jawa Barat terus menjadi daerah yang penuh barokah, tambah maju, tambah subur, tambah sejahtera warganya. Karena itu saya sangat menghargai, menghormati keputusan dari Ustadz Ahmad Sayhu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera periode 2020-2025, yang rela meninggalkan zona nyaman untuk berkeringat, untuk bersusah-susah keliling Jawa Barat yang sangat banyak kabupaten dan kecamatannya, sangat luas, daerahnya pun heterogen. Ada perkotaan, ada pantai, ada pergunungan, ada hutan, dan juga ada daerah industri, daerah pertanian, dan lain sebagainya. Bersama Dr. Ilham Habibie, pakar pesawat terbang, pakar teknologi, putra sulung dari Presiden Bakhtiar Yusuf Habibie, insya Allah terus akan berjuang bila terpilih menjadi gubernur Provinsi Jawa Barat yang kita cintain, memajukan Provinsi Jawa Barat, mensejahterakan warganya, dan meningkatkan popularitas dari Jawa Barat yang terkenal keindahan alamnya, keindahan pariwisatanya, lebih terkenal lagi di tingkat dunia. Demikian.